Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ermili Septirdarti dengan NIM belakang 086. Di sini saya akan menjelaskan tugas statistika lanjutan. Yang pertama yaitu regresi linier. Regresi linier adalah metode untuk melihat hubungan dan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Yang kedua yaitu variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Contohnya, variabel independennya adalah jumlah durasi video short yang diunggah per minggu, dan variabel dependennya adalah jumlah pertumbuhan followers baru. Baik, sekian, terima kasih. Halo, saya Resanda Aulia Muzakina, NIM 089. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen, dengan satu atau lebih variabel lainnya, yaitu variabel independen. Tujuan utamanya adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Adapun pengertian dari variabel independen ataupun variabel bebas ialah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam sebuah penelitian. Variabel ini sering dianggap sebagai penyebab ataupun faktor yang mempengaruhi perubahan pada variabel lain. Dalam rumus matematika, variabel ini biasanya sering disimbolkan dengan simbol X. Adapun variabel tak bebas yaitu variabel dependen, yang mana variabel yang nilainya bergantung dan dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini merupakan akibat atau respon yang sedang diamati atau diukur. Dalam rumus matematika, variabel ini biasanya disimbolkan dengan Y. Adapun salah satu contohnya yaitu di sektor perbankan syariah, yang mana variabel X-nya keuntungan bagi hasil ataupun nisbah yang ditawarkan oleh bank. Adapun variabel Y-nya ialah jumlah minat nasabah untuk membuka tabungan mudharabah. Adapun penjelasannya yaitu semakin kompetitif bagi hasil yang diberikan oleh pihak bank, maka kemungkinan besar jumlah nasabah akan meningkat. Sedangkan nama saya Rayul Fajri dengan NIM 092. Baik, saya akan menjelaskan tentang regresi linear, yaitu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau variabel independen dengan variabel tak bebas atau variabel dependen. Yang kedua, pengertian variabel bebas atau independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubah variabelnya tak bebas. Yang dikatakan dengan variabel tak bebas atau dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Kemudian contoh variabel independen dan dependen yaitu contoh variabel independen yaitu bagian X durasi belajar atau dalam jam. Yang kemudian contoh variabel dependen atau di bagian Y atau nilai ujian mahasiswa. Saya Salsa Audia Fitria dengan NIM belakang 093. Pengertian regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Variabel bebas atau independen adalah faktor atau kondisi yang menjadi penyebab atau yang mempengaruhi perubahan pada variabel lain. Sedangkan variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Contohnya yaitu independennya metode mengajar guru seperti ceramah atau diskusi kelompok. Sedangkan contoh dependennya yaitu tingkat keaktifan siswa di kelas. Saya Desmi Rismanalvita dengan NIM 094. Pengertian regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan sebab akibat antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari perubahan variabel independen. Contohnya, pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menabung di bank syariah. Variabel independen X-nya adalah tingkat literasi keuangan syariah, sedangkan variabel dependen Y-nya adalah minat menabung di bank syariah. Artinya, semakin baik pemahaman seseorang terhadap keuangan syariah, maka semakin tinggi minatnya untuk menabung di bank syariah. Perkenalkan, nama saya Atentesi Putri dengan NIM belakang 097. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur hubungan antara satu atau lebih variabel bebas atau independen serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan variabel independen.
Variabel bebas atau independen ini variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab. Ini disimbolkan dengan X. Variabel tak bebas atau dependen yaitu variabel yang dipengaruhi menjadi akibat dari perubahan variabel bebas atau disimbolkan dengan Y. Contohnya itu X intensitas penggunaan aplikasi mobile banking per minggu. Y yaitu tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan perbankan. Jadi artinya semakin sering nasabah menggunakan mobile banking, maka tingkat kepuasan nasabah dapat berubah atau meningkat. Halo, saya Nini Azhar dengan NIM belakang 099. Apa itu regresi linear? Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan linear antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat, dengan tujuan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta memprediksi nilai variabel terikat jika nilai variabel bebas diketahui. Rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah B, X. Yang kedua, pengertian variabel bebas, independen, dan variabel tak bebas, dependen. Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, sehingga disebut juga sebagai variabel penyebab atau variabel penjelas. Sedangkan variabel tak bebas atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, sehingga disebut juga sebagai variabel terikat atau variabel akibat. Ada satu contoh variabel independen dan dependen. Yang pertama, contoh variabel dependen adalah lama belajar per hari, sedangkan contoh variabel dependen adalah nilai ujian. Semakin lama seseorang belajar per hari, maka semakin tinggi nilai ujiannya, sehingga lama belajar mempengaruhi nilai ujian. Saya Karisa Tasya Arisman dengan NIM belakang 100. Pengertian regresi linear merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan fungsional antara satu variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya yaitu variabel bebas, yaitu variabel yang nilainya berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Contohnya yaitu jumlah jam nongkrong mahasiswa di kafe per minggunya. Selanjutnya yaitu variabel tak bebas, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi atau bergantung pada variabel lainnya. Contohnya yaitu tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Septina Zuliati dengan NIM 2416050101. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel bebas atau independen dengan satu atau lebih variabel tak bebas atau dependen. Pengertian variabel bebas dan tak bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi menjadi sebab perubahan atau yang nilainya ditentukan sendiri oleh pihak peneliti. Sedangkan variabel tak bebas atau dependen, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya perubahan pada variabel bebas. Adapun contoh variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah jumlah waktu belajar atau jam. Sedangkan contoh variabel dependen, nilai ujian mahasiswa. Kenalkan, saya Sinta Permatasari dengan NIM belakang 102. Regresi linear adalah metode statistik untuk memodelkan hubungan antar variabel dalam bentuk garis lurus guna memprediksi suatu nilai. Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel tak bebas yang dipengaruhi. Contohnya yaitu jam belajar sebagai variabel independen dan nilai ujian sebagai variabel dependen. Semakin banyak belajar, nilai cenderung semakin tinggi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Susilawati dengan NIM 103. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang regresi linear. Regresi linear adalah metode analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta digunakan untuk memprediksi suatu nilai. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang memengaruhi perubahan variabel lain. Sedangkan variabel tak bebas atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Contoh variabel independen yaitu jumlah jam olahraga setiap minggu. Contoh variabel dependen yaitu tingkat kebugaran tubuh. Artinya, semakin rutin seseorang berolahraga, maka tingkat kebugaran tubuh dapat meningkat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Fikri dengan NIM belakang 0104. Di sini saya akan menjelaskan tentang regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu atau lebih variabel bebas. Nah, di sana ada independen terhadap variabel terkait, yaitu dependen. Nah, regresi linear juga digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel yang lainnya. Pengertian variabel bebas itu dependen dan variabel tak
bebas itu dependen. Nah, variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel yang lainnya. Kalau variabel tak bebas itu independen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. Nah, contoh variabel independen dan juga dependen. Nah, di sini ada variabel independen yaitu jam belajar. Kalau variabel dependennya itu nilai ujian. Nah, artinya semakin banyak jam belajar, maka nilai ujian dapat meningkat. Kenalkan, nama saya Mumtazah Samaroh dengan NIM akhir 105 dari Persya C. Teman-teman tahu apa regresi linear itu? Regresi linear itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Nah, variabel tersebut terbagi dua. Yang pertama variabel independen, yang kedua variabel dependen. Variabel independen yang itu adalah variabel yang diduga menjadi penyebab atau faktor yang mempengaruhi perubahan pada variabel lain. Sedangkan variabel dependen yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel ini menjadi hasil atau akibat dari adanya perubahan pada variabel independen. Sehingga variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi. Contoh dari variabel independen dan contoh dari variabel dependen. Kalau variabel independen itu variabel bebas. Yang pertama yaitu contohnya lama belajar. Kalau ada variabel dependen yaitu yang terikat, contohnya nilai ujian. Yang kedua, contoh variabel independen yaitu biaya promosi. Sedangkan dependennya yaitu jumlah penjualan. Yang ketiga, contoh variabel independen yaitu penggunaan pupuk. Sedangkan dependennya yaitu hasil panen. Misalnya, ada seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh lama belajar terhadap nilai ujian mahasiswa. Di sini yang menjadi variabel independen yaitu lama belajar, sedangkan yang menjadi dependen yaitu nilai ujian. Berarti, lama belajar yang menjadi variabel independen dapat mempengaruhi nilai ujian sebagai variabel dependen. Kenalkan, nama saya Muhammad Johan dengan NIM 106. Kali ini kita membahas apa itu regresi linear. Regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Regresi linear juga digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Dengan regresi linear, kita dapat melihat apakah suatu variabel memiliki pengaruh terhadap variabel yang lain. Selanjutnya yaitu pengertian variabel bebas atau independen dan variabel tak bebas atau dependen. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang memengaruhi atau penyebab perubahan variabel lain. Variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf X. Sedangkan variabel tak bebas atau dependen adalah variabel yang memengaruhi oleh variabel bebas. Variabel ini merupakan hasil atau akibat dari adanya independen dan biasanya dilambangkan dengan huruf Y. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh variabel independen dan dependen. Contohnya adalah hubungan antara durasi penggunaan media sosial dan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Contohnya adalah variabel independen atau X durasi penggunaan media sosialnya per hari. Sedangkan variabel dependen Y tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Artinya, semakin lama mahasiswa menggunakan media sosial, maka hal tersebut dapat memengaruhi tingkat konsentrasi belajar. Jadi, regresi linear digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Pada contoh tadi, durasi penggunaan media sosial merupakan variabel independen dan tingkat konsentrasi belajar merupakan variabel independen. Kenalkan, nama saya Desti Arlianis, NIM belakang 107. Saya akan menjelaskan pengertian regresi linear adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu atau lebih variabel bebas independen dengan variabel terkait dependen. Pengertian variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain. Pengertian variabel dependen yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat dari adanya perubahan pada variabel independen. Contohnya, variabel independen yaitu intensitas penggunaan mobile banking. Yang kedua, frekuensi mengikuti pelatihan keuangan syariah. Yang ketiga adalah layanan customer service. Kalau variabel dependen yaitu tingkat kepuasan nasabah bank syariah. Yang kedua yaitu tingkat literasi keuangan syariah mahasiswa. Yang ketiga yaitu loyalitas nasabah. Kenalkan, nama saya Aman Trinando dengan NIM belakang 108. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi linear, variabel independen dan variabel dependen. Regresi linear adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, regresi linear juga dapat digunakan untuk memprediksi suatu nilai berdasarkan data yang sudah ada. Terus yaitu variabel independen atau variabel bebas, yaitu variabel yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Sedangkan variabel dependen adalah variabel terikat.
variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Contohnya, saya menggunakan durasi penggunaan media sosial setiap hari sebagai variabel independennya. Kemudian kualitas tidur mahasiswa sebagai variabel dependennya. Jadi artinya lama penggunaan media sosial dapat memengaruhi kualitas tidur seseorang. Demikian penjelasan singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.